Assalamualaikum Bapak Ibu guru dan para mahasiswa. Kita akan membahas tentang APKG. Baiklah Bapak Ibu guru yang diberi tugas sebagai teman sejawat atau supervisor dalam praktek ujian mahasiswa PGSD pada mata kuliah PKM, kita akan mempelajari, memberikan contoh bagaimana cara pengisian APKG PKM PGSD, APKG 1 dan APKG 2. Kita mulai, kita menuju pada lembar penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran atau APKG 1. Kita lihat data atau identitas pada mahasiswa, satu nama, name, tempat mengajar, dan kelas. Kelas ini menentukan apakah mahasiswa tersebut mengajar pada kelas kurikulum merdeka atau kurikulum K13. Nah, di sini adalah kelas 3. Kebetulan di SD 1 Wonosobo ini masih menerapkan kurikulum K13 sehingga masih mata pelajaran tematik. Kita lanjut saja, kita isi waktunya pelaksanaan tanggal berapa, kemudian UPJUT Bandar Lampung. Sebelum Bapak Ibu mengisi APKG 1 ini, silahkan baca dengan cermat instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang akan digunakan oleh guru atau mahasiswa ketika mengajar, kemudian berikan nilai aspek yang terdapat dalam RPP. Kita lihat aspek pertama, ada 2 poin yang harus kita nilai, maka kita akan memberikan penilaian rentangan dari 1 sampai 5. Nah, rentangan yang paling tinggi ada 5, adalah paling sempurna. Kemudian yang turun menjadi 4 itu sudah terpenuhi tapi belum melebihi kriteria. Kemudian 3 itu hanya sedang, kemudian 2 itu di bawah sedang, artinya hampir kurang, dan 1 adalah sangat kurang. Kemudian kita pilih salah satu penilaiannya, itu masing-masing indikator. Ini sudah dicontohkan 1.1 dan 1.2 dapat 4, maka tulislah, centanglah, dan kemudian berikan rata-rata bagian 1. Kemudian bagian 2 ini ada 4 poin, silahkan diberikan skor penilaiannya masing-masing sesuai dengan kondisi RPP yang dimiliki mahasiswa. Nah, ini ada 4 poin, dan poin pertama ada 1 dapat skor 4, 2 4, 3 4, dan keempat poinnya dapat 5, sehingga kita jumlahkan dan rata-ratanya 4,25. Dan bagian 3 adalah merencanakan skenario kegiatan pembelajaran. Juga ada di sini ada 5 indikator, silahkan diberikan penilaian. Ini yang dicontohkan. Untuk subindikator 1 itu 4 poinnya atau skornya, 2 itu 4, ketiga dapat 5, keempat dapat 5, yang kelimanya mendapat poin 4, maka kita jumlahkan dan kita rata-ratakan menjadi nilainya hasil 42. Kemudian yang keempat adalah merancang pengelolaan kelas. Ini juga ada 2 poin, silahkan dibaca. Poin 1 apa, kemudian beri skornya, kita centang pada angka 4. Yang kedua, merancang menentukan cara pengorganisasian, itu kita berikan skor 4, sehingga rata-rata poin 4 di ini adalah 4. Yang kelima itu ada 2 indikator dalam merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. Yang poin 1, 5.1 kita beri skor 4, yang poin kedua 4, maka rata-ratanya akan 4. Yang terakhir pada APKG 1 adalah tampilan dokumen rencana pelaksanaan pembelajarannya, yang bagian 1 itu kebersihan dan kerapian sangat bagus sehingga 5. Kemudian penggunaan bahasa
4 dan ratanya 4,5. Kemudian nilai APKG 1 dari A, B, C, D, E, F ini kita jumlahkan. Tadi dapat 4, 425, 4,2, 4, 445 dibagi 6, 24,95 bagi 6. Nilai skor akhir di APKG 1 adalah 4,15. Kemudian supervisor atau penguji 1 atau 2 silahkan memberikan tanda tangan di sini. NIP dan HP itu mungkin untuk penjelasan pengisian APKG 1. Kita melanjutkan pada pengisian APKG 2, alat penilaian kemampuan guru kedua, yaitu lembar penilaian kemampuan melaksanakan pembelajaran seperti yang tertuang pada APKG 1 tadi. Kita melanjutkan yaitu pada observasi mahasiswa yang bernama Ibrahim. Datanya sama, kemudian kelasnya masih sama, maka kita lanjutkan untuk mengisi APKG 2. Silahkan baca petunjuknya Bapak Ibu di dalam pengisian APKG ini. Kemudian langsung saja kita lihat poinnya, indikator yang akan kita lihat daripada pelaksanaan pembelajaran oleh guru atau mahasiswa yang bersangkutan. Bagian 1, melakukan pembelajaran, itu ada komponennya A sampai dengan I. Kita lihat yang pertama adalah melaksanakan tugas rutin. Di sini saya mencontohkan mendapat skor 5. Kemudian memulai pembelajaran juga skornya 5, kita centang. Menggunakan ragam kegiatan, nilainya skornya 4. Kemudian melaksanakan kegiatan pada poin D, urutan logis dan sistematis, kita beri skor 4. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran individu kelompok, skornya 4. Menggunakan sumber belajar, skornya 4. G, menggunakan media belajar yang sesuai, skor 4. Kemudian H, menggunakan waktu belajar efisien, nilainya 5. Dan yang ke I, mengakhiri pembelajaran, skornya 5. Kemudian skornya kita jumlahkan, kita bagi poin-poin yang ini sehingga rata-ratanya menjadi 4,4. Kemudian yang bagian 2, mengelola interaksi kelas. Ini ada poinnya A sampai F atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Maka masing-masing poin silahkan diberikan skornya. Inti untuk memudahkan contoh, saya beri skor A sampai F itu masing-masing komponen indikatornya mendapat skor 4 sehingga rata-ratanya 4 untuk pengelolaan interaksi kelas. Kemudian bagian ketiga adalah mendemonstrasikan kemampuan dalam mata pelajaran tertentu. Nah, karena tadi yang kita amati adalah mengajar kelas 3, maka pembelajarannya tematik. Dengan demikian untuk mata belajar bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PKN untuk kelas 3 tidak termasuk di dalam penilaian karena pembelajarannya tematik, kita langsung menuju pembelajaran tematik. Namun jika pembelajaran atau mata pelajaran cukup dinilai salah satu dari poin pelajaran yang diajarkan di kelas kurikulum merdekanya. Kita lihat pada pembelajaran tematik itu ada 5 indikator yang harus kita amati dan kita beri penilaian. Ada 6. Langsung saja bagian 1, penampilan pembelajaran tematik, 4. Kemudian terampil menggunakan metode dan dia dapat skor 4. Mahir dalam mengaitkan tema dengan kehidupan, skornya 4. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengamatan langsung, skornya 5. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek dengan tema, skornya 5. Menerapkan konsep kehidupan sehari-hari,
skornya 5, kemudian kita jumlahkan dan dibagi 6, rata-ratanya kita tuliskan 4,5. Bagian keempat adalah melaksanakan proses penilaian proses dan hasil belajar. Ada 2 indikator, yaitu melaksanaan penilaian awal selama proses pembelajaran, kita beri skor 4. Kemudian yang bagian B, melaksanakan penilaian di akhir pelajaran, skornya 4, jadi rata-ratanya butir yang keempat ini adalah 4. Yang kelima, yaitu indikator kesan umum pembelajaran, ada 4 indikatornya. Penguasaan substansinya skornya 5, kemudian peka terhadap kesalahan berbahasa siswanya nilainya 4. Kemudian penampilan guru dalam pembelajaran itu sudah sangat baik sehingga skornya 5. Keefektifan pembelajaran skornya 5. Nah, di butir yang kelima ini ada rata-ratanya terdapat nilainya 4,75. Nah, nilai akhir di APKG 2 mahasiswa tersebut kita jumlahkan. Nilai komponen P, Q, R, S, T kita jumlahkan. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 4,33. Silakan Bapak Ibu penguji supervisor memberikan tanda tangan untuk pada APKG 2. Silakan mengetahui kepala sekolah. Juga demikian Bapak Ibu supervisor atau mahasiswa agar mengetahui bagaimana cara memberikan penyekoran pada APKG 1 dan APKG 2, sehingga nilai akhir inilah yang nanti akan dijadikan sebagai nilai ujian yang masih berbentuk skor yang masih di skor 5. Nah, skor maksimal 5 ini menjadi nilai pada ujian praktek PKM. Demikian untuk pelaksanaan pengisian APKG 1 dan 2, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.